Bab 181 orang di balik layar. Wu Mingde buru-buru berkata, Hua Gongsan ini diberikan kepadaku oleh Balai Jinchun. Aula Jinchun. Zhou Yu terkejut. Nama itu tidak dikenalnya. Terampil dalam membaca orang, Wu Mingde dengan cepat menambahkan. Jinchun Hall adalah murid Skyfish Luo Zentian. Alasan Jinchun Hall memberiku obat itu sebenarnya untuk membalaskan dendam putra angkat Luo Zentian, Luo Lang. Mata Zhou Yu menyipit. Sejak dia membunuh Luo Lang, dia terus menunggu kemunculan Luo Zentian, namun tak disangka, yang muncul adalah murid Luo Zentian. Luo Zentian ini memang misterius. Di mana Luo Zentian? Wu Mingde buru-buru menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu itu, aku hanya mendengar dari Jinchun Hall bahwa Luo Zentian sedang menyendiri. Aula Jinchun awalnya berencana untuk berurusan denganmu secara pribadi, tetapi setelah mendengar bahwa Liu Changfeng tewas di tanganmu, dia tidak berani secara terbuka menjadi musuhmu. Itulah sebabnya dia menggunakan aku untuk meracunimu. Semua ini tidak ada hubungannya denganku. Petik 2. Pada saat ini, Wu Mingde tidak sabar untuk meluapkan segala permusuhan yang Zhou Yu miliki terhadapnya, jadi dia membocorkan semuanya, sambil terus membumbui ceritanya. Cahaya dingin melintas di mata Zhou Yu. Pengasingan. Tidak heran tidak ada berita tentangnya. Zhou Yu berbicara lagi. Pertanyaan kedua, siapakah orang di balik gangguan pasokan pasir untuk Lin Corporation? Itu adalah Lian Huaseng. Wu Mingde menjawab tanpa ragu-ragu. Zhou Yu mengangguk. Itu menjelaskannya. Lian Huaseng adalah seorang pria Liu Gong dari kota provinsi. Tak diragukan lagi, itu semua adalah hasil kerja Liu Gong. Memang benar apa yang dikatakan Li Dean, menyinggung Liu Gong berarti masalah akan datang silih berganti. Tampaknya mereka harus mempertimbangkan secara serius cara untuk menyelesaikan masalah Liu Gong secara tuntas. Namun, Wu Mingde harus ditangani terlebih dahulu. Zhou Yu mengangkat tangannya dan menekannya di atas kepala Wu Mingde, mengirimkan aliran ki sejati ke otaknya dalam sekejap. Wajah Wu Mingde berubah drastis. Apa yang kau lakukan padaku? Zhou Yu berbicara dengan acuh tak acuh. Tidak banyak, hanya memasukkan sedikit ki sejati ke dalam pikiranmu. Jika Anda bekerja sama dengan Song Tian dalam mentransfer aset, saya tidak akan mempersulit Anda. Tapi jika kau punya ide lain, aku jamin, kau akan mati dengan mengerikan. Petik 2. Mendengar ini, wajah Wu Mingde berubah pucat pasi, dan dia terjatuh ke tanah. Kali ini, dia benar-benar tamat. Tepat pada saat itu, sekelompok besar orang menyerbu ke ruang pribadi itu. Pemimpinnya adalah seorang pria berjas. Dia adalah manajer Hotel Shengxi, Su Tao. Su Tao, setelah mendengar dari bawahannya bahwa terjadi perkelahian di ruang pribadi di lantai atas, bergegas menghampiri bersama stafnya. Dia tidak menyangka akan menyaksikan pemandangan kehancuran seperti itu. Terutama karena Wu Mingde berlumuran darah dan tergeletak di tanah. Hotel Shengxi juga merupakan salah satu aset Wu Mingde, dan Su Tao mengenalnya dengan baik, mengakuinya sebagai seniman bela diri terbaik di kota Yu. Bagaimana bisa petarung nomor 1 kota Yu berakhir seperti ini? Su Tao bertanya dengan marah. Tuan Wu, apa yang terjadi di sini? Kalian ini siapa? Beraninya kau memperlakukan Tuan Wu begitu kejam. Pada saat ini, Song Tian berkata kepada Zhou Yu. Saudara Zhou, Hotel Shengxi juga merupakan salah satu aset Wu Mingde. Setelah mengatakan ini, Song Tian menatap Su Tao dan bertanya. Apakah Anda manajer di sini? Su Tao mengangguk. Baiklah, akan kuberitahu sekarang, pemilik Hotel Shengxi telah berubah. Mulai sekarang, dialah bosnya. Petik 2. Namanya Zhou Yu. Mendengar ini, wajah Su Tao berubah, dan dia melihat ke arah Wu Mingde. Pada titik ini, Wu Mingde tidak punya kekuatan lagi untuk melawan dan hanya bisa mengangguk. Melihat ini, Su Tao tertegun sejenak sebelum dia dengan cepat berkata dengan hormat. Bos Zhou. Su Tao mampu mengelola Hotel Shengxi karena dia pandai memahami isyarat, tetapi dia tidak mengantisipasi bahwa Zhou Yu tidak akan menghargai seseorang seperti dia. Zhou Yu menoleh ke Song Tian. Saudara Song, apakah Anda tahu cara mengelola hotel? Song Tian terkejut, lalu cepat-cepat menggelengkan kepalanya. Saya tidak. Namun, saudara perempuan saya bekerja di bidang keuangan. Dia beberapa kali menyebutkan baru-baru ini bahwa dia ingin berganti pekerjaan, mengeluh tentang karakter buruk mantan bosnya. Jika Anda tidak keberatan, Saudara Zhou, mungkin dia bisa mencobanya. Tanpa berpikir dua kali, Zhou Yu setuju. Itu akan bagus sekali. Di masa depan, saya tidak akan sering berada di sini, dan seseorang perlu menangani bisnis di sini. Semuanya adalah tanggung jawab Anda untuk mengelolanya. Song Tian hanya bertanya ragu-ragu, tetapi betapa terkejutnya dia, Zhou Yu begitu saja mempercayakan urusan sebesar itu kepadanya untuk ditangani Song Sui. Untuk sesaat, dia kebingungan. Dia hanya bermaksud mencari pekerjaan untuk saudara perempuannya di Hotel Shengxi, tetapi Zhou Yu menyerahkan semua aset Wu Mingde untuk dikelola saudara perempuannya. Jika terjadi kesalahan, bagaimana dia bisa menjelaskannya kepada Zhou Yu? Saudara Zhou,
Adik saya mungkin tidak memiliki pengalaman dalam mengelola aset dalam skala sebesar itu. Saya khawatir dia. Zhou Yu tersenyum sedikit. Khawatir tentang apa? Tidak ada seorang pun yang terlahir dengan pengalaman. Minta saja seseorang untuk mengajarinya sebentar. Zhou Yu terutama menghargai bahwa Song Tian dan saudara perempuannya Song Sue adalah individu yang terus terang dan bersyukur. Dengan karakter seperti itu sudah cukup. Mengenai keterampilan, itu dapat dipelajari seiring berjalannya waktu. Apakah Anda kenal profesional di bidang ini? Tanya Zhou Yu. Setelah berpikir sejenak, Song Tian menjawab. Saya punya teman, CEO perusahaan investasi di kota Yu, yang sangat ahli dalam manajemen aset. Baiklah, kalau begitu suruh adikmu belajar darinya, dan dia bisa mengambil alih di sini. Terima kasih banyak, Saudara Zhou. Zhou Yu melambaikan tangannya, lalu berbicara kepada Su Tao. Pesankan aku kamar di hotel, aku berencana untuk beristirahat di sini malam ini. Su Tao dengan cepat menjawab. Tentu saja, Tuan. Zhou, aku akan mengantarmu ke kamar presiden sekarang juga. Zhou Yu mengangguk, lalu berkata pada Song Tian. Kalau begitu, aku serahkan ini padamu. Dipimpin oleh Su Tao, Zhou Yu menuju ke kamar presiden. Sesampainya di sana, dia langsung duduk bersila. Sambil mengulurkan jarinya, tampaklah bercak hitam pada ujung jarinya. Itulah Hua Gongsan yang telah dikonsumsinya sebelumnya. Bab 182. Saudari Suir, melihat noda hitam di jarinya. Kilatan cahaya tajam melintas di mata Zhou Yu. Bubuk pelarut racun ini agak mirip dengan bubuk pelarut roh milik orang tua itu. Namun, bubuk pelarut roh milik orang tua itu hanya membutuhkan setetes untuk melumpuhkan seorang master yang telah melampaui hal-hal biasa. Bubuk pelarut racun ini masih agak kurang. Petik 2. Zhou Yu sebenarnya tidak tahu kalau ada racun di dalam anggur itu, tetapi saat dia meminumnya, dia merasakannya. Sebab, ketika ia masih muda, orang tua itu sering membuatnya minum anggur beracun itu. Oleh karena itu, dia mengingatnya dengan jelas. Tentu saja, dia juga tahu cara mendetoksifikasi. Namun, Zhou Yu tidak berencana untuk melakukan detoksifikasi. Karena orang tua itu pernah berkata, segala sesuatu di dunia ini mempunyai kekuatan penyeimbangnya, hal-hal ekstrim bertemu, dan terkadang, racun dan obat spiritual dipisahkan oleh garis tipis. Bubuk pelarut racun ini disempurnakan menggunakan banyak obat spiritual langka. Jika digunakan dengan benar, bahkan dapat membantunya memadatkan Nether Fire True Ki miliknya. Zhou Yu mengaktifkan Nether Fire True Ki-nya dan terus-menerus menetralkan komponen beracun dalam bubuk pelarut racun. Tak lama kemudian, saat komponen racun dari bubuk pelarut racun dimurnikan oleh Nether Fire True Ki, potensi yang tersisa menjadi kekuatan pengobatan spiritual yang sangat murni. Sekilas kegembiraan melintas di mata Zhou Yu. Itu benar-benar berhasil. Tanpa ragu, dia mengaktifkan Nether Fire True Ki dan menyerap kekuatan murni dari obat spiritual. Saat potensinya diserap, kualitas Nether Fire True Ki milik Zhou Yu tampak meningkat secara signifikan. Pada tingkat ini, tidak akan lama lagi sebelum dia bisa melancarkan ledakan kedua dari ledakan misteri 3 api sejati. Sayang sekali, kalau saja ada sedikit lagi. Kata Zhou Yu, masih merasa tidak puas. Jika orang-orang dari Balai Jinchun mendengar ini, mereka pasti akan marah sampai muntah darah. Berbicara tentang Jinchun Hall, mata Zhou Yu menyipit. Menurut Wu Mingde, Jinchun Hall adalah murid Skyfish Luo Zentian. Mungkin, menemukan Jinchun Hall akan membawanya ke Luo Zentian. Zhou Yu sudah ingin sekali menemui Luo Zentian dan melihat apakah orang ini benar-benar salah satu di antara 6 pembelot lelaki tua itu. Degup, degup, degup. Tepat pada saat itu, terdengar ketukan di pintu. Zhou Yu menarik jarinya dan bangkit untuk membuka pintu. Di luar berdiri Sui Tianyu dan Tang Sue. Sui Tianyu tersenyum dan berkata, Zhou Yu, kuharap kami tidak mengganggumu. Zhou Yu menggelengkan kepalanya dan menjawab sambil tersenyum. Tidak sama sekali, silakan masuk. Sui Tianyu dan Song Sue masuk. Sui Tianyu mengangkat alisnya ke arah Zhou Yu dan berkata sambil tersenyum menggoda. Zhou Yu, Tianyu sudah memasak beberapa hidangan untuk berterima kasih padamu. Pipi Song Sue sedikit memerah saat dia buru-buru meletakkan makanan di atas meja. Dokter Ilahi Zhou, Anda telah menyelamatkan saya, dan saya tidak tahu harus berterima kasih kepada siapa lagi, jadi saya melakukan apa yang terbaik yang dapat saya lakukan. Saya harap Anda tidak merasa kekurangan. Petik 2. Zhou Yu tersenyum lembut. Nona Song, tidak perlu bersikap formal seperti itu. Saya langsung cocok dengan saudara Song, semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Petik 2. Song Sue dengan cepat berkata. Jangan terlalu formal, panggil saja namaku. Zhou Yu berkedip. Jika kamu adik kakak Song, maka aku juga akan memanggilmu kakak, kakak Tianyu. Mendengar ucapan ini, pipi Song Sue memerah sampai ke telinganya, dan dia menjadi agak bingung saat mengeluarkan makanannya. Sui Tianyu memperhatikan Zhou Yu dengan penuh minat dan berbisik. Adik Zhou Yu, kamu cukup pandai membuat gadis-gadis bahagia.
Zhou Yu tersenyum pahit. Di mana itu? Kalau saja dia benar-benar tahu cara membahagiakan gadis-gadis, dia tidak akan tetap tidak bisa tidur di ranjang Lin Luoluo. Itu kurang tepat. Setidaknya, dia berhasil melakukannya sekali. Mereka bertiga duduk dan mulai makan bersama. Melihat susunan 4 hidangan dan 1 sup yang lezat di hadapannya, Zhou Yu berseru. Saudari Tianyu, kemampuan memasakmu sungguh luar biasa. Enak sekali. Song Sue, dengan pipi merah muda, berkata. Jika kamu menyukainya, makanlah lebih banyak. Setelah jeda, Song Sue melanjutkan. Zhou Yu, kudengar kakakku bilang kau ingin aku mengelola aset Wu Mingde senilai 10 miliar, tapi aku khawatir aku tidak akan bisa mengelolanya dengan baik, mungkin kau harus mencari orang lain. Zhou Yu tertawa. Jangan khawatir, jika kamu belum bisa, kamu bisa belajar. Saudara Song mengatakan dia mengenal CEO sebuah perusahaan investasi. Anda dapat belajar banyak darinya, dan saya yakin Anda akan segera menguasainya. Petik 2. Mendengar itu, Song Sue menarik napas dalam-dalam. Baiklah, aku akan belajar dengan giat. Saya akan mengundurkan diri besok. Bagus, kata Zhou Yu sambil tersenyum. Setelah makan, Song Sue pergi, dan Sui Tianyu menatap Zhou Yu, berkata. Zhou Yu, aku dengar dari Song Tian bahwa orang di balik kejadian ini adalah Lian Huaseng. Benar, Zhou Yu mengangguk. Sui Tianyu mengerutkan kening dalam-dalam. Sepertinya itu benar-benar perbuatan keluarga Liu. Kau membunuh Liu Changfeng, Liu Gong tidak akan membiarkanmu lolos. Sekarang, ada masalah. Petik 2. Zhou Yu menjawab dengan acuh tak acuh. Apa yang perlu ditakutkan? Itu hanya keluarga Liu. Jika memang begitu, aku akan mengunjungi mereka dan melihat sendiri betapa hebatnya keluarga Liu. Petik 2. Sui Tianyu buru-buru mencoba menghentikannya. Tidak, kamu tidak bisa. Zhou Yu, keluarga Liu berbeda dari keluarga lainnya. Ingat apa yang kukatakan padamu. Keluarga Liu punya pendukung. Selain itu, pengaruh mereka menyebar ke seluruh negeri naga dan sangat signifikan, sampai-sampai paviliun bela diri pun sangat terganggu oleh mereka. Alis Zhou Yu terangkat saat berpikir. Jika memang begitu, menangani keluarga Liu sekarang mungkin memang sulit. Dia merenung sejenak lalu berkata. Mari kita kesampingkan masalah keluarga Liu untuk saat ini. Saudari Tianyu, biarkan aku mengobati lukamu. Meskipun Sui Tianyu sudah mengalaminya sekali dan hubungan mereka semakin dekat selama beberapa hari terakhir. Memikirkan adegan perawatan itu masih membuat wajahnya memerah. Tanpa banyak bicara, dia hanya mengangguk, berdiri, berjalan ke tempat tidur, menanggalkan pakaiannya, dan berbaring. Karena dia pernah dirawat sebelumnya, banyak bintik abu-abu di dada Sui Tianyu telah menghilang. Sekarang tubuhnya hampir kembali ke tingkat orang normal. Alhasil, sosoknya yang mengagumkan, yang awalnya tertutup bintik-bintik abu-abu, kini sebagian besar terungkap. Pemandangan itu membuat mata Zhou Yu menatap tanpa berkedip. Sui Tianyu, dengan wajah memerah, menatap Zhou Yu. Mulailah pengobatannya sekarang. Begitu dia mengatakan ini, dia langsung menyesalinya, menyadari ambiguitas dalam kata-katanya. Dalam sekejap, wajah Sui Tianyu semakin memerah. Beruntung baginya, Zhou Yu cukup polos dan tidak terlalu banyak berpikir. Dia dengan cepat berkata, tentu saja, Suster Tianyu, bersabarlah, aku akan mulai sekarang. Petik 2. Bab 183. Song Sue meminta bantuan. Perawatan kedua, dengan jantung Sui Tianyu yang berdebar-debar, berakhir dengan cepat. Setelah perawatan, bercak-bercak abu-abu pada permukaan kulit Sui Tianyu telah hilang sepenuhnya, memperlihatkan hamparan kulit putih salju yang luas, kini tidak dapat dibedakan dari orang normal. Zhou Yu memeriksanya dengan cermat, lalu berkata, Tianyu, sekarang, sebagian besar racun telah dibersihkan, tetapi sebagian kecil yang lebih membandel masih bersembunyi di meridianmu. 1 sesi lagi seharusnya bisa membersihkannya sepenuhnya. Petik 2. Melihat tubuhnya yang telah pulih, Sui Tianyu tidak lagi merasa malu, wajahnya penuh kegembiraan. Terima kasih, Zhou Yu. Zhou Yu tersenyum tipis. Tidak perlu terima kasih, Tianyu. Cepatlah berpakaian. Petik 2. Sui Tianyu cepat-cepat menarik selimut dan membungkus tubuhnya yang seputih salju di dalamnya. Kamu tidak pergi. Dia melotot ke arah Zhou Yu. Zhou Yu tertawa dan berjalan keluar. Begitu dia keluar dari kamar tidur, teleponnya tiba-tiba berdering. Itu nomor yang tidak dikenal. Zhou Yu dengan santai menekan tombol jawab. Begitu panggilan tersambung, terdengar suara mendesak bercampur ketakutan. Itu Song Sue. Zhou Yu, apakah kamu sibuk? Bisakah kamu datang ke rumahku? Seseorang memaksa masuk, saudaraku pergi menemui temannya, dan aku tidak bisa menghubunginya. Zhou Yu menyipitkan matanya. Baiklah, aku akan segera ke sana. Setelah menutup telepon, Zhou Yu memanggil Sui Tianyu melalui pintu kamar tidur dan kemudian berlari keluar. Karena pernah mendatangi rumah Song Sue sebelumnya, dia langsung menggunakan teknik gerakannya untuk berlari ke sana.
Tak lama kemudian, dia tiba di luar rumah leluhur Song Sue. Pada saat itu, di luar rumah leluhur Song Sue, ada dua Audi yang terparkir. Beberapa anak pang muda menendang pintu sambil meneriakkan kata-kata kotor. Mata Zhou Yu menyipit saat dia melangkah mendekat. Saat Zhou Yu mendekat, salah satu dari mereka menggeram. Siapa kamu sebenarnya? Tidakkah kamu lihat aku sedang sibuk? Enyah. Zhou Yu tertawa dingin dan menamparnya. Memukul. Pang itu terpental akibat serangan Zhou Yu. Sisanya, melihat hal itu, segera menyerbu ke arahnya sambil berteriak. Dengan beberapa tamparan santai dari Zhou Yu, semua bajingan itu tergeletak di tanah, merintih dan mengerang kesakitan. Zhou Yu mendekati pintu dan mengetuk. Suir, ini aku, Zhou Yu. Mendengar suaranya, Song Sue dengan takut-takut menjulurkan kepalanya dan, melihat itu adalah Zhou Yu, buru-buru berlari keluar untuk membuka pintu. Zhou Yu. Wajah Song Sue pucat, jelas ketakutan. Ada apa dengan orang-orang ini? Zhou Yu bertanya dengan bingung. Song Sue, dengan air mata di matanya, berkata. Saya pergi memberitahu manajer saya bahwa saya mengundurkan diri pagi ini, tetapi dia mempersulit saya dan bahkan bersikap kasar. Saya ketakutan dan lari keluar, lalu dia mengirim orang untuk mengintimidasi saya. Alis Zhou Yu berkerut. Manajer Anda cukup berani. Dia sering bergaul dengan Wu Jiang di masa lalu, dan juga memiliki latar belakang yang kuat, jadi. Zhou Yu mendengus dingin. Ayo, aku akan mengajakmu menemuinya. Saya ingin melihat seberapa sombongnya orang ini. Song Sue tidak ingin mempermasalahkan hal itu, tetapi Zhou Yu dengan tegas memegang tangannya dan membawanya keluar tanpa berdiskusi lebih lanjut. Tempat kerja Song Sue berada di hotel lain di kota Yu. Meski hotel ini tidak dapat menandingi Grand Era Hotel dalam skala, hotel ini tidak jauh tertinggal dan juga merupakan hotel terkenal di kota Yu, yang disebut Sitang Grand Hotel. Dan Song Sue adalah seorang karyawan di Departemen Keuangan Sitang Grand Hotel. Saat ini, di kantor manajer Departemen Keuangan Sitang Grand Hotel, seorang pria parubaya dengan perut buncit duduk di kursinya, santai bermain dengan telepon genggamnya, kedua kakinya disanggah di atas meja. Ponselnya dipenuhi dengan banyak foto Song Sue, banyak di antaranya diambil secara diam-diam. Dia menelusuri foto-foto itu, kadang-kadang memperbesar gambar untuk melihat lebih dekat, wajahnya penuh dengan senyum mesum. Cek-cek, wanita ini benar-benar hebat, dia bahkan berpikir untuk mengundurkan diri, aku harus membawanya ke tempat tidurku. Pria ini adalah atasan langsung Song Sue, Hao Song. Semakin Hao Song memandang, semakin gatal hatinya. Dia menekan bel di meja di sampingnya, dan tak lama kemudian, seorang pria yang tampak seperti sekretaris berlari masuk. Bos Hao, bagaimana tugas yang Anda berikan kepada saya? Hao Song bertanya. Bos Hao, tenang saja, aku sudah menghubungi beberapa teman di jalanan, dan mereka sudah pergi ke rumah Song Sue. Aku jamin dalam 10 menit, Song Sue akan meneleponmu dan memohon belas kasihan. Petik 2. Heh, bagus, Hao Song tertawa terbahak-bahak. Saat itu, terdengar keributan di luar pintu. Alis Hao Song berkerut. Apa yang terjadi di luar sana? Sekretaris itu berlari untuk melihat dan kemudian kembali dengan gembira, sambil berkata. Bos Hao, Song Sue ada di sini. Dia pasti datang untuk memohon belas kasihan. Ekspresi Hao Song menjadi cerah karena senyuman. Hehe, bagus. Biarkan dia datang ke kantorku. Belum sempat dia selesai berbicara. Kemudian Song Sue dan seorang pemuda mendorong pintu dan masuk. Melihat Song Sue, Hao Song tidak dapat menahan tatapan mesumnya. Heh, bukankah ini Xiao Sue? Ada apa? Menyesalinya. Berubah pikiran tentang pengunduran diri. Ekspresi wajah Song Sue menjadi masam, dan dia dengan marah berkata. Hao Song, kamu sungguh tidak tahu malu. Aku mengundurkan diri dengan benar, kenapa kau mengirim orang untuk membuat masalah di rumahku? Hao Song mencibir. Apa yang sedang kamu bicarakan? Saya tidak bisa mengerti. Seseorang membuat masalah di rumahmu. Lihat, keamanan publik di kota Yu selalu buruk, banyak sekali orang jahat, dan sulit bagi gadis lemah sepertimu untuk mengurus dirinya sendiri. Tetaplah bersamaku, dan aku berjanji, tidak akan ada yang berani menindasmu lagi. Lagi pula, dalam waktu 3 tahun, aku akan menempatkanmu pada posisiku, dengan penghasilan tahunan sekurang-kurangnya 300.000. Bagaimana kedengarannya? Bab 184. Pelajaran. Hao Song yakin bahwa dia telah menawarkan Song Sue godaan yang tidak dapat ditolaknya. Wajahnya menampakkan senyum percaya diri saat dia menunggu persetujuan Song Sue. Namun, Song Sue tetap diam. Sebaliknya, Zhou Yu, yang berdiri di sampingnya, yang berbicara. 3 tahun hanya untuk mendapatkan 300.000. Dengan penampilanmu yang menyedihkan, kau masih berfantasi tentang mimpi yang tak realistis. Senyum di wajah Hao Song tiba-tiba membeku. Dia melotot ke arah Zhou Yu. Siapa kamu sebenarnya? Apakah ini tempatmu untuk berbicara? Zhou Yu menjawab dengan acuh tak acuh.
Saya di sini untuk menangani pengunduran diri Song Sue. Sebaiknya Anda melakukannya dengan sukarela, atau konsekuensinya akan sangat serius. Petik 2. Hao Song mendengus dingin. Song Sue, sepertinya kau menyewa orang idiot dari sekolah untuk menakutiku. Betapa naifnya. Hao Song sama sekali tidak menanggapi Zhou Yu dengan serius. Dia segera memerintahkan sekretarisnya. Pergi, panggil keamanan. Katakan pada mereka ada orang yang masuk tanpa izin ke kantor keuangan dan suruh mereka datang ke sini untuk mematahkan kaki anak ini. Sekretaris itu segera menjawab, ya. Setelah sekretaris itu pergi, Hao Song menatap Song Sue dan Zhou Yu dengan ekspresi mengejek. Song Sue, perhatikan baik-baik bagaimana aku akan mematahkan kakinya. Mendengar ini, Song Sue tiba-tiba menjadi gugup. Meskipun saudara laki-lakinya, Song Tian, mengatakan bahwa Zhou Yu sangat terampil, dia belum pernah menyaksikannya sendiri dan masih agak khawatir. Dia melirik Zhou Yu dengan gelisah. Zhou Yu, di sisi lain, hanya tersenyum tipis. Jadi maksudmu kau tidak mau bekerja sama? Bekerja samalah dengan ibumu. Hao Song langsung mengumpat, kamu pikir kamu istimewa, tapi... Tamparan. Sosok Zhou Yu bergerak seperti hantu, dan dalam sekejap, dia sudah berada di depan Hao Song. Sebuah tamparan melayang. Hao Song menjerit dengan sedih ketika tubuhnya, seperti babi gemuk, terpental dan menghantam kursi di belakangnya. Ah! Hao Song mengeluarkan ratapan kesakitan seperti babi. Pada saat itu, sekretaris bergegas masuk bersama 7 atau 8 petugas keamanan. Melihat Hao Song dalam keadaan menyedihkan seperti itu, dia meraung. Itu dia, pukul dia. 7 atau 8 petugas keamanan menyerbu ke depan sambil mengangkat tongkat. Song Sue, ketakutan, menjadi pucat dan menutup matanya. Namun, yang didengarnya hanyalah serangkaian suara retakan, dan ketika dia membuka matanya lagi, semua orang di kantor, selain dia, tidak lagi berdiri. Semua penjaga itu tergeletak di tanah, melolong kesakitan, banyak yang lengannya patah. Zhou Yu, yang benar-benar tenang, bertindak seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang sepele. Pada titik ini, Hao Song juga ketakutan setengah mati. Dia menatap Zhou Yu dengan ngeri. Kamu, siapa kamu? Zhou Yu melangkah ke arah Hao Song dan membantu dia berdiri. Sekarang, kau harus memproses pengunduran diri Song Sue, atau aku akan melumpuhkan kakimu. Hao Song begitu ketakutan hingga hampir mengompol di celananya. Aku akan melakukannya. Saya akan melakukannya segera. Kali ini, Hao Song menandatangani dokumen pengunduran diri Song Sue dengan senang hati. Setelah menandatangani, Zhou Yu melirik Song Sue. Kakak Sue, apakah semuanya baik-baik saja sekarang? Song Sue mengangguk penuh semangat. Semuanya baik-baik saja. Baiklah, ayo kita pergi. Wajah Song Sue berseri-seri karena kegembiraan. Tak lama kemudian, Zhou Yu dan Song Sue pergi berdampingan. Hao Song berusaha keras untuk berdiri dari tanah, wajahnya penuh amarah. Song Sue, dasar jalang, aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Sementara itu, di tempat lain. Di dalam sebuah klub di kota Yu. Song Tian sedang mengobrol dengan seorang pria parubaya. Saudara Chen, begitulah situasinya. Semua aset Wu Mingde telah dialihkan kepada Ten. Nama Zhou, tapi Ten. Zhou menyuruh adikku untuk mengurusnya. Dia kurang pengalaman, jadi saya berharap Anda bisa memberinya bimbingan. Petik 2. Pria itu adalah teman Song Tian. Dia adalah Chen Fei Yang, pemilik perusahaan investasi di kota Yu, seorang tokoh terkenal dan disegani di daerah tersebut. Chen Fei Yang tampak terkejut. Song, kamu tidak bercanda denganku, kan? Apakah Wu Mingde benar-benar dilumpuhkan oleh pria bernama Zhou Yu yang kamu sebutkan itu? Song Tian mengangguk dan berkata, Saudara Chen, apakah aku akan berbohong kepadamu? Chen Fei Yang menarik napas dalam-dalam, wajahnya dipenuhi keheranan. Bukannya aku tidak percaya padamu, aku hanya... Sungguh luar biasa. Peristiwa besar seperti itu terjadi di kota Yu dan saya tidak tahu apapun tentangnya. Petik 2. Song Tian menjelaskan. Saya sudah menggunakan beberapa koneksi di paviliun bela diri untuk menekan berita tersebut. Masalah ini adalah permusuhan antar seniman bela diri dan tidak seharusnya diketahui masyarakat umum. Petik 2. Chen Fei Yang mengangguk mengerti. Baiklah, saya tidak punya masalah di sini. Saya pasti akan meminta manajer aset saya yang paling berpengalaman untuk mengajari adikmu. Petik 2. Song Tian tersenyum dan berkata. Saya menghargainya, Saudara Chen. Chen Fei Yang menggelengkan kepalanya. Tidak masalah sama sekali. Ngomong-ngomong, Song, bisakah kau mengatur pertemuan untukku dengan Tuan Zhou Yu? Saya punya beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengannya. Song Tian terkejut. Ada apa? Apakah keluarga Huang menyusahkanmu lagi? Chen Fei Yang menanggapi dengan senyum masam. Ini lebih dari sekadar akhir-akhir ini. Selama 3 tahun terakhir,
keluarga Huang terus-menerus mengganggu saya, terutama Huang Anceng, putra ketiga keluarga Huang. Dia tampaknya bertekad untuk menghancurkanku dan tidak akan berhenti sampai aku mati. Petik 2. Dengan kondisi seperti ini, aku ragu aku akan bertahan sampai tahun depan. Chen Fei yang merasa tidak berdaya melawan keluarga Huang, tetapi sekarang, mendengar tentang kemampuan Zhou Yu, dia ingin mencoba peruntungannya. Song Tian tidak menyadari Chen Fei yang sedang mengalami masa sulit seperti itu. Dia ragu sejenak sebelum berkata, "Saudara Chen, saya tidak bisa mengambil keputusan atas nama Tuan Zhou, tapi saya akan berbicara dengannya atas nama Anda dan berharap dia dapat membantu Anda." Petik 2. Chen Fei yang berkata dengan penuh rasa terima kasih. Itu sudah cukup bagiku. Terima kasih banyak, Song. Petik 2. Saat itu, telepon Chen Fei yang berdering. Paman, aku dipukuli. Ayo cepat, aku butuh bantuanmu untuk berdiri di sampingku. Petik 2. Bab 185. Dikirim kembali ke kota asal. Alis Chen Fei yang berkerut, dan dia berkata dengan suara dingin. Apa yang telah kau lakukan lagi? Bagaimana kamu bisa dipukuli oleh seseorang? Saya tidak melakukan apa-apa, itu adalah seorang karyawan dari departemen saya yang memanggil orang-orang untuk bergegas ke kantor saya dan mereka memukuli saya. Chen Fei yang sangat mengenal keponakannya. Dia berkata dengan dingin, Hao Song, katakan yang sebenarnya padaku, apa yang sebenarnya terjadi. Hao Song bersikeras. Paman, kali ini sama sekali tidak ada hubungannya denganku, akulah korbannya. Ekspresi ketidakberdayaan melintas di mata Chen Fei yang saat dia berkata, "Baiklah, tunggu di sana, aku akan datang dan melihatnya." Setelah menutup telepon, Chen Fei yang menggelengkan kepala dan mendesah. "Kak Song, keponakanku yang tidak berguna telah dipukuli, aku harus pergi melihatnya." Song Tian terkejut. "Kakak Chen, biarkan aku pergi bersamamu." "Baiklah." Tak lama kemudian, keduanya tiba di Hotel Sitang. Saat melihat nama hotel itu, Song Tian terkejut. Bukankah disinilah saudara perempuannya bekerja? Mungkinkah masalah ini ada hubungannya dengan saudara perempuannya? Pikiran seperti itu terlintas dalam benak Song Tian. Namun, dia tidak berbicara dan mengikuti Chen Fei yang masuk. Chen Fei yang dan Song Tian tiba di kantor Departemen Keuangan dan mendapati Hao Song terbaring di kursi dengan hidung memar dan wajah bengkak, wajahnya bengkak seperti sanggul. Saat melihat Chen Fei yang, Hao Song menunjukkan wajah penuh kebencian. "Paman, kamu harus membalaskan dendamku, lihat bagaimana mereka memukuliku." Alis Chen Fei yang berkerut, "Di mana orang yang memukulmu?" Hao Song buru-buru berkata, "Mereka ada di kantor sebelah, mengemasi barang-barang mereka. Bawa aku untuk melihat." Chen Fei yang berkata dengan suara dingin. Mata Hao Song berkilat gembira saat dia berkata, "Paman, ikuti aku." Kedatangan Chen Fei yang meningkatkan kepercayaan dirinya. Hao Song dengan angkuh berjalan menuju kantor bisnis Departemen Keuangan. Bang! Dia menendang pintu hingga terbuka dengan satu kaki. Pada saat ini, banyak orang sedang bekerja di dalam kantor bisnis, dan Song Sue sedang mengemasi barang-barangnya di tempat kerjanya, sementara Zhou Yu berdiri di sampingnya, membantunya membawa barang-barang. Semua orang terkejut dan menoleh ke arah Hao Song. Begitu Hao Song melihat Zhou Yu, matanya langsung memerah. "Paman, itu dia. Dialah yang memukuliku." Chen Fei yang menatap Zhou Yu dan menilainya. Sementara itu, Song Tian yang berdiri di belakang Chen Fei yang benar-benar tercengang saat melihat Zhou Yu. "Saudara Zhou, saudari." Song Sue juga terkejut. "Adik kecil, kenapa kamu ada di sini?" Chen Fei yang terkejut. "Kakak Song, siapa ini?" Song Tian dengan cepat berkata. "Kakak Chen, dia adikku, Song Sue. Dan ini Zhou Yu, Tuan. Zhou, yang sudah kuceritakan padamu." Petik 2. Wajah Chen Fei yang berubah drastis, menatap Zhou Yu dengan tidak percaya. Dia tidak menyangka bahwa pemuda ini, yang tampak seperti seorang pelajar, adalah Zhou Yu yang sama yang telah melumpuhkan Wu Mingde. Untuk sesaat, dia terlalu terkejut untuk berbicara. Tidak menyadari apa yang telah terjadi, Hao Song dengan marah berkata, "Paman, bajingan kecil ini tidak hanya memukuliku, tetapi juga mengancam akan melumpuhkanku. Suruh anak buahmu mematahkan kakinya." Mata Zhou Yu menyipit saat mendengar kata-kata ini, kilatan dingin melintas di matanya. Chen Fei yang berdiri tertegun di sana, merasakan tatapan ini dan seluruh tubuhnya menggigil. Tanpa berpikir dua kali, dia mengangkat tangannya dan menamparkan. Memukul. Hao Song terpental akibat tamparan itu. Luka di wajahnya yang baru saja berhenti berdarah, robek lagi, darah menutupi wajahnya. Hao Song melolong. "Kenapa kamu memukulku?" Chen Fei yang berteriak dengan tegas. "Tutup mulutmu." Teguran ini hampir membuat Hao Song takut dan mengompol. Chen Fei yang buru-buru mendekati Zhou Yu, berkata dengan hormat. "Zhou, maafkan aku, keponakanku yang tidak berguna telah menyinggungmu. Aku minta maaf padanya. Tenang saja, aku akan memberimu penjelasan yang memuaskan." Dengan itu, Chen Fei yang menoleh ke bawahannya.
Ambillah momok ini, kirim dia kembali ke kampung halaman kita yang terpencil, dan selama 10 tahun dia tidak boleh meninggalkan tempat itu selangkah pun. Kalau tidak, tidak ada orang lain yang perlu bertindak, aku sendiri yang akan mematahkan kaki anjingmu. Petik 2. Mata Hao Song terbelalak karena terkejut. Pamannya benar-benar ingin mengirimnya kembali ke tempat terkutuk itu. Hidup mewah di sini, bagaimana dia bisa bertahan hidup di pedesaan? Tapi paman, kenapa? Hao Song meratap. Chen Fei Yang berkata dengan dingin. Apa yang telah Anda lakukan di hotel beberapa tahun terakhir ini? Apakah kamu pikir aku tidak tahu? Sudah berapa kali kukatakan padamu, apakah kamu berubah? Dulu, semua hal sepele, omelan saja sudah cukup, tapi hari ini, kesalahanmu tak termaafkan. Kembalilah ke kampung halaman kita segera, atau aku akan mematahkan kakimu sekarang juga. Keputusasaan Hao Song makin lengkap. Dia tahu Chen Fei Yang tidak bercanda dengannya. Paman, aku menyadari kesalahanku, aku tidak akan pernah lagi. Chen Fei Yang tidak peduli untuk mendengarkan celotehnya dan hanya melambaikan tangannya, lalu segera diseret pergi. Setelah mengurus ini, Chen Fei Yang akhirnya beralih ke Song Sue. Nona Song, saya sungguh-sungguh minta maaf atas penderitaan yang Anda alami, ini salah saya. Song Sue dengan cepat menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, semuanya baik-baik saja. Nona Song, saudara Song sudah memberitahu saya sudah meminta manajer aset kami yang paling berpengalaman untuk mengajari Anda. Selain itu, saya sangat menyesal atas apa yang terjadi. Sebagai permintaan maaf, saya memberi Anda 30% saham asli Hotel Sitang, saya harap Anda menerimanya. Petik 2. Song Sue tercengang. Skala Hotel Sitang tidaklah kecil, 30% saham aslinya bernilai sedikitnya 1 miliar. Kemurahan hati Chen Fei yang sungguh mencengangkan. Sebenarnya, yang tidak diketahui Song Sue adalah bahwa semua yang dilakukan Chen Fei Yang adalah karena Zhou Yu. Sejak pertama kali melangkah masuk pintu, dia melihat Zhou Yu membantu Song Sue dengan barang-barangnya di sisinya. Dari pengalaman hidupnya selama bertahun-tahun, dia tahu hubungan mereka pastilah luar biasa. Oleh karena itu, dia menggunakan kesempatan itu untuk meminta maaf dan memberikan bantuan besar kepada Song Sue. Dengan melakukan hal ini, dia sebenarnya mencoba mengambil hati Zhou Yu. Taktik ini sangat cerdik, tidak hanya menyampaikan bantuan dengan terampil tetapi juga memastikan bantuan tersebut tidak akan menimbulkan rasa tidak senang pada Zhou Yu. Itu adalah keterampilan yang paling ia kuasai setelah bertahun-tahun berkecimpung dalam bisnis. Bab 186. Masuk dengan paksa. Song Sue bingung dan ingin segera menolak, tetapi Chen Fei yang berhasil membujuknya kembali hanya dengan beberapa patah kata. Song Sue merasa sedikit bingung dan secara naluriah menatap Zhou Yu. Zhou Yu tersenyum sedikit. Karena Presiden Chen begitu tulus, Suster Sue harus menerimanya. Namun, Presiden Chen, di masa depan, saudari Sue akan mengelola aset saya dan mungkin tidak akan punya waktu untuk bekerja untuk Anda lagi. Ketika Chen Fei Yang mendengar Zhou Yu berbicara kepadanya, hatinya dipenuhi kegembiraan. Tidak masalah, tidak perlu bekerja, ambil saja dividennya setiap tahun. Song Sue sangat terkejut. Dia selalu menjadi pekerja bergaji tetap. Tetapi sejak dia bertemu Zhou Yu, hanya dalam 2 hari, dunianya telah mengalami perubahan drastis. Chen Fei Yang mengambil kesempatan itu untuk mengatakan, Zhou, Ibu, Song, Kakak Song, begitu banyak hal tidak menyenangkan terjadi hari ini benar-benar salahku. Petik 2. Bagaimana kalau begini, karena kita ada di hotel saya, biar saya yang menjamu dan mentraktir semua orang makan, dan saya sangat berharap Bu Song dan Tuan Zhou akan memberiku kesempatan ini. Setelah mengatakan demikian, Zhou Yu tidak menolak dan setuju. Di bawah bimbingan Chen Fei Yang, semua orang tiba di suite No tingkat atas. Satu di Sitang Grand Hotel. Tak lama kemudian, meja makan pun terisi dengan berbagai macam hidangan lezat dan minuman mahal. Chen Fei Yang sangat banyak bicara, dan suasana di suite itu sangat hidup. Semua orang terus-menerus mengetukkan gelas, dan tertawa terbahak-bahak dari waktu ke waktu. Namun, tepat pada saat itu, suara pertengkaran tiba-tiba terdengar dari luar pintu. Chen Fei Yang mengerutkan kening dan berkata dengan nada meminta maaf. Permisi, saya akan pergi melihatnya. Setelah berbicara, dia bangkit dan berjalan menuju pintu. Baru saja hendak membuka pintu. Bang! Suara keras meletus saat pintu kamar itu ditendang terbuka dengan kuat. Chen Fei Yang, yang tidak dapat mengelak, terkena dan terpental melewati pintu. Chen Fei Yang berteriak sedih saat darah mengucur dari hidungnya. Tak lama kemudian, sekelompok besar orang menerobos masuk ke pintu. Tepat saat Chen Fei Yang hendak marah, ekspresinya tiba-tiba berubah ketika dia melihat pemimpin kelompok itu. Huang, Ten, Huang, apa yang membawamu ke sini? Orang yang dipanggil Chen Fei Yang sebagai Ten. Huang adalah seorang pria parubaya. Dia menatap Chen Fei Yang dengan senyum yang tidak sepenuhnya merupakan senyum dan berkata, Chen Fei Yang,
kau benar-benar terlalu terburu-buru, bahkan anak buahmu berani menghentikanku. Apakah aku terlalu lunak padamu akhir-akhir ini? Wajah Chen Fei yang berubah sangat jelek, tetapi dia masih berhasil tersenyum. Huang, aku sungguh minta maaf, aku tidak tahu kamu akan datang. Petik 2. Apakah kamu di sini untuk makan malam? Saya akan segera menyiapkan kamar untukmu. Petik 2. Ten. Huang berkata dengan acuh tak acuh. Tidak perlu, aku suka ruangan ini, kalian semua, keluar sekarang. Chen Fei yang menelan amarahnya dan berkata, Huang, lihat, aku sedang makan. Saya tidak peduli berapa banyak yang sudah kamu makan, keluarlah dalam 3 menit, kata Tuan. Kata Huang dengan arogan. Melihat pemandangan ini, Zhou Yu merasa penasaran. Dari percakapan sebelumnya, Zhou Yu tahu bahwa Chen Fei yang merupakan tokoh penting di kota Yu, tetapi sekarang dia didorong begitu keras oleh pria ini. Siapa orang ini? Song Tian dengan cepat berkata. Saudara Zhou, dia adalah tuan ketiga dari keluarga Huang, keluarga terkemuka di kota Yu, Huang Ancheng. Huang Ancheng. Zhou Yu mengangkat sebelah alisnya. Jika dia ingat dengan benar, setengah bulan yang lalu di kota Wu, dia bertengkar dengan kepala keluarga Huang dari kota Yu, Huang Anping. Huang Anping ingin menyusahkan Li Dean, dan Zhou Yu telah menghentikannya. Tanpa diduga, hari ini dia bertemu dengan anggota keluarga Huang lainnya. Saat Zhou Yu sedang menilai Huang Ancheng, Huang tiba-tiba mendorong Chen Fei yang ke samping dan melangkah masuk, tampak sangat arogan. Tatapannya menyapu Zhou Yu dan yang lainnya. Saat melihat Song Sue di samping Zhou Yu, mata Huang Ancheng berbinar. Ada yang cantik di sini. Chen Fei Yang, tinggalkan wanita itu, dan kalian semua keluar, serunya. Chen Fei Yang, tidak dapat menahannya lebih lama lagi, meraung. Huang Ancheng, jangan pergi terlalu jauh. Atau apa lagi? Huang Ancheng menatap Chen Fei Yang dengan wajah mencibir. Kamu tidak akan pergi, kan? Pukul dia. Begitu Huang Ancheng memberi perintah, kelompok pengikutnya segera mengepung Chen Fei Yang. Pada saat ini, Song Tian tidak dapat bertahan lebih lama lagi, ekspresinya menjadi gelap saat dia menyerbu ke depan. Song Tian, seorang ahli penyempurnaan tubuh puncak yang diperoleh, secara alami sangat mahir dalam menangani pengawal Huang Ancheng. Dalam beberapa saat, beberapa dari mereka terjatuh ke tanah. Huang Ancheng mengejek. Jadi inilah mengapa kamu begitu percaya diri, memiliki seorang guru bersamamu. Tapi dia tidak bisa melindungimu. Chen, lumpuhkan pria ini. Begitu Huang Ancheng selesai berbicara, lelaki tua berpenampilan biasa-biasa saja yang mengikutinya, melangkah maju dengan satu langkah. Sambil mengangkat tangannya, dia melancarkan pukulan ke arah Song Tian. Ekspresi Song Tian berubah, dan dia segera mengayunkan tinjunya untuk memblokir. Bang! Tinju mereka beradu dan Song Tian terpental jauh. Tubuhnya terbanting keras ke tembok, dan aliran darah mengalir dari sudut mulutnya. Wajah Song Tian muram. Penyempurnaan tubuh bawaan. Dia tidak menyangka bahwa Huang Ancheng akan memiliki guru yang begitu kuat di sisinya. Tian kecil. Song Sue terkejut. Dia bergegas dan membantu Song Tian berdiri. Huang Ancheng mencibir lagi. Cantik, kemarilah dan rawat aku. Kalau tidak, aku akan membuat mereka pergi secara horizontal. Menghadapi ancaman Huang Ancheng, Song Sue sangat marah dan membalas. Dalam mimpimu, Huang Ancheng mengejek. Anda tidak minum bersulang hanya untuk dipaksa minum minuman beralkohol. Chen, lumpuhkan mereka. Sang tetua segera melancarkan pukulan, yang ditujukan kepada Song Tian dan Chen Fei Yang. Namun, tepat pada saat itu, wuss, seberkas cahaya melesat ke arah orang tua itu. Permainan anak-anak. Sang tetua mendengus dingin, mengarahkan tinjunya untuk menghadapi serangan itu. Namun, berdebar. Suara tumpul bergema. Sang sesepuh berteriak kesakitan dan terpental mundur. Bab 187. Pemaksaan. Tubuh lelaki tua itu terbentur keras ke dinding di belakangnya. Di tangannya tertanam pisau makan yang cemerlang dan berkilau, darah mengalir keluar seperti air mancur. Wajah lelaki tua itu berubah pucat saat dia menjerit kesakitan. Pemandangan ini mengejutkan semua orang yang hadir. Keterkejutan membekukan senyum Huang Ancheng saat dia menatap lelaki tua itu dengan ketidakpercayaan di matanya. Tuan Chen, apa yang terjadi di sini? Dia sangat memahami kekuatan Master Chen, dia telah mencapai tingkat penyempurnaan tubuh bawaan, yang menjadikannya salah satu master tingkat atas di kota Yu, kedua setelah master nomor 1, Wu Mingde. Saat ini, kulit Tuan Chen luar biasa pucat, dan dia menatap Zhou Yu dengan nada penuh ketidakpercayaan. Seorang master bawaan. Apa? Wajah Huang Ancheng menunjukkan ekspresi terkejut. Sebenarnya dia sudah memperhatikan Zhou Yu sejak awal, tetapi karena Zhou Yu masih sangat muda, dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Tak disangka, pemuda ini ternyata adalah seorang master bawaan, bahkan lebih hebat dari Master Chen. Ini tidak dapat dipercaya. Mungkinkah ini seorang lelaki tua yang berpura-pura muda?
Huang Ancheng menarik napas dalam-dalam dan mengerutkan kening sambil berkata, "Siapa kamu, dan mengapa kamu ikut campur dalam perseteruanku dengan Chen Feiyang?" Zhou Yu berbicara dengan acuh tak acuh. "Aku tidak tahu tentang perseteruanmu dengan Chen Feiyang, tapi kau pertama-tama mengganggu makanku, lalu melecehkan temanku, dan sekarang kau berani menanyaiku." Meskipun Huang Ancheng terkejut, keluarga Huang bagaimanapun juga, adalah keluarga nomor satu di kota Yu, dan dia sudah lama terbiasa bersikap arogan dan sombong. Seorang master bawaan saja tidak cukup untuk mengintimidasi dia. Huang Ancheng berkata dengan suara dingin. "Karena kamu adalah master bawaan, aku tentu akan memberimu rasa hormat yang pantas kamu dapatkan, tapi dendamku pada Chen Fei yang bersifat pribadi. Hari ini, aku hanya mencari masalah dengannya. Lebih baik kau tidak ikut campur." Zhou Yu menjawab dengan acuh tak acuh. "Apakah kamu mengancamku?" Huang Ancheng mendengus dingin. "Kamu bisa mengambilnya sesukamu." Tiba-tiba, Zhou Yu menjentikkan pergelangan tangannya dan pisau makan lainnya langsung melesat ke arah Huang Ancheng. "Tuan ketiga, hati-hati." Tuan Chen yang berada di samping berteriak kaget dan melemparkan dirinya ke depan. Berdebar. Pisau itu langsung menancap di jantungnya. Pupil mata guru Chen tiba-tiba membesar, lalu dengan cepat terisi warna abu-abu mematikan, dan dia pun meninggal seketika. Huang Ancheng tidak pernah menyangka Zhou Yu benar-benar berani membunuh. Dia berteriak dengan marah. "Berani sekali kau. Tahukah kamu bahwa aku berasal dari keluarga Huang di kota Yu?" Zhou Yu berkata dengan acuh tak acuh. "Jadi kenapa kalau kamu dari keluarga Huang? Huang Anping tidak akan berani bersikap lancang di hadapanku, apa yang membuatmu berpikir kau bisa?" Anda. Huang Ancheng tidak menyangka Zhou Yu akan menyebut nama kakaknya secara langsung. Dan nadanya jelas tidak menunjukkan rasa hormat terhadap keluarga Huang. Dia mengepalkan tinjunya, menatap Zhou Yu. "Bagus, sangat bagus. Kamu punya nyali. Tunggu saja. Keluarga Huang saya tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja." Setelah melontarkan ancaman, Huang Ancheng berdiri untuk pergi. Zhou Yu berkata dengan acuh tak acuh. "Tunggu." Langkah Huang Ancheng terhenti. "Apa lagi yang ingin kamu lakukan? Kau pikir kau bisa membuat masalah lalu pergi begitu saja? Menurutmu tempat apa ini?" Mendengar ini, Huang Ancheng merasakan amarah hampir menyembur dari matanya. Dia belum pernah menerima perlakuan seperti itu di kota Yu sebelumnya. Huang Ancheng dengan kuat menahan amarahnya dan bertanya. "Apa yang kamu inginkan? Berlutut dan minta maaf? Atau, tinggalkan saja lengannya?" Petik 2. "Apa?" Huang Ancheng meraung marah. "Kau ingin aku berlutut dan meminta maaf? Jangan terlalu jauh, keluarga Huang tidak mudah diganggu." Mata Zhou Yu menyipit. Terlalu banyak omong kosong. Lalu dia menunjuk dengan tangannya. Berdebar. Semburan ki sejati melesat keluar, dan lengan Huang Ancheng terputus seketika. "Ah!" Huang Ancheng menjerit melengking, melolong kesakitan saat ia memegang anggota tubuhnya yang terputus. Zhou Yu berkata dengan acuh tak acuh. "Tanpa permintaan maaf, kamu juga tidak akan bisa mempertahankan lenganmu yang lain." Huang Ancheng yang marah karena kebencian dalam hatinya, tidak berani menentang Zhou Yu lebih jauh. Karena Zhou Yu benar-benar berani bersikap kejam. Dia menggertakkan giginya, berlutut di ambang pintu, dan bersujud 3 kali. Lalu, tanpa berkata apa-apa lagi, dia berlari keluar dengan canggung. Setelah Huang Ancheng pergi, barulah Chen Fei yang menyadari seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Meskipun dia telah mendengar dari Song Tian bahwa Wu Mingde telah dilumpuhkan oleh Zhou Yu, mendengar tentang sesuatu dan melihatnya dengan mata kepala sendiri adalah dua hal yang berbeda. Baru saja, metode dahsyat Zhou Yu, langsung membunuh seorang master pemurnian tubuh bawaan dan kemudian memutuskan lengan Huang Ancheng. Hal ini menanamkan rasa kagum yang mendalam dalam dirinya. Untuk sesaat, Chen Fei yang bahkan tidak berani bernapas terlalu berat di depan Zhou Yu. Zhou Yu tersenyum sedikit dan bertanya. "Manajer Chen, ada apa dengan keluarga Huang ini? Ada perseteruan apa denganmu dengan mereka?" Wajah Chen Fei yang dipenuhi dengan kepahitan saat dia berkata. "Zhou, aku punya dendam dengan tuan ketiga keluarga Huang, Huang Ancheng, soal urusan bisnis 5 tahun lalu." Petik 2. Sebenarnya, itu hanya persaingan bisnis biasa, tapi dia tidak mau kalah dan memanfaatkan pengaruh keluarga Huang untuk mencari masalah denganku di setiap kesempatan. Tahun-tahun ini, dia hampir membuatku bangkrut. Zhou Yu tahu bahwa Chen Fei yang tidak berpura-pura. Keluarga Huang tampaknya agak sombong. Tiba-tiba, Chen Fei yang mendongak dan berkata, "Zhou, aku berutang permintaan maaf padamu." "Oh, minta maaf untuk apa?" "Sejujurnya, aku mengundangmu makan malam ini karena aku ingin meminta bantuanmu untuk bermediasi dengan keluarga Huang agar mereka berhenti menggangguku. Tapi aku tidak menyangka semuanya akan jadi seperti ini, dan sekarang aku menyeretmu ke dalamnya. Mengingat temperamen Huang Ancheng, dia mungkin akan membalas dendam padamu." Petik 2. Ini salahku. Zhou Yu tidak menyalahkan Chen Fei yang, sebaliknya, ia menganggap Chen Fei yang cukup jujur. Zhou Yu menggelengkan kepalanya sambil tertawa.
Tidak apa-apa. Ceritakan saja tentang keluarga Huang. Bab 188. Pakar dari ibu kota provinsi. Chen Fei yang buru-buru berkata, keluarga Huang, bisa dikatakan sebagai keluarga tertua di kota Yu. Keluarga mereka telah tinggal di kota Yu selama setidaknya beberapa ratus tahun. Saya mendengar dari para tetua bahwa keluarga Huang awalnya membangun klan mereka melalui seni bela diri, tetapi sesuatu terjadi kemudian, dan pengaruh seni bela diri mereka perlahan-lahan melemah. Apalagi setelah kepala keluarga Huang sebelumnya, yakni Ibunda Huang Ancheng meninggal dunia, pengaruh seni bela diri keluarga Huang sangat lemah, bahkan gelar seniman bela diri terbaik di kota Yu pun jatuh ke tangan Wu Mingde. Namun, usaha bisnis keluarga Huang telah berjalan dengan baik dalam beberapa tahun terakhir, pengaruhnya mencakup berbagai industri di kota Yu, dan memegang pengaruh yang signifikan. Mendengar ini, sekilas warna aneh melintas di mata Zhou Yu. Terakhir kali Huang Anping datang ke Bencao Tang untuk membuat keributan karena Li Dean diduga menyembuhkan ibunya hingga meninggal, tetapi akhirnya diusir olehnya. Kemudian, Li Dean secara pribadi menceritakan kepadanya bahwa ibu Huang Anping tidak meninggal. Tetapi mendengarkan perkenalan Chen Fei yang sekarang, dikatakan bahwa ibu Huang Ancheng telah meninggal dunia, tampaknya dunia luar mengira dia telah meninggal. Tidak jelas apa yang dipertaruhkan keluarga Huang dengan melakukan hal ini. Tentu saja Zhou Yu tidak tertarik menggali lebih dalam. Dia menganggukkan kepalanya. Baiklah, aku mengerti. Jika keluarga Huang mencari masalah lagi, aku akan menghadapinya. Chen Fei yang sangat gembira dan buru-buru berkata dengan hormat. Terima kasih, Tuan. Zhou. Keluarga Huang. Huang Ancheng dikirim kembali ke rumahnya oleh bawahannya. Melihat saudara ketiganya seperti ini, tetua kedua keluarga Huang, Huang Anchun, langsung marah besar. Kakak ketiga, apa yang terjadi pada lenganmu? Huang Ancheng menceritakan kejadian yang terjadi di Sitang Grand Hotel dengan wajah penuh kepahitan. Setelah mendengarkan, Huang Anchun berkata dengan marah. Chen Fei yang saja berani bersikap lancang. Apakah dia bosan hidup? Saya akan segera meminta seseorang untuk menangkapnya, saya ingin menunjukkan kepadanya konsekuensi karena telah menyinggung keluarga Huang. Huang Ancheng menyela. Kakak kedua, Chen Fei yang punya seorang pemuda di sisinya, bahkan Chen Tua pun tak bisa menandinginya. Apa? Huang Anchun terkejut. Chen Tua. Dia meninggal karena melindungiku. Ekspresi Huang Anchun berubah. Chen Tua merupakan seorang ahli penyempurnaan tubuh bawaan yang diasuh oleh keluarga Huang, memiliki kekuatan luar biasa, namun jika dipikir-pikir dia terbunuh, lawannya memang tidak bisa diremehkan. Meskipun Huang Ancheng dipenuhi dengan kebencian, dia tidak ingin keluarga Huang terlalu menderita. Kakak kedua, pemuda itu terlalu kuat, mungkin sebaiknya kita biarkan saja. Ekspresi Huang Anchun berubah dingin. Kakak ketiga, kalau kita bahkan tidak bisa menghadapi seorang ahli bawaan, kalau ini sampai terbongkar, bagaimana mungkin keluarga Huang masih bisa menjaga nama baik di kota Yu? Jangan khawatir, kakak kita baru saja menelepon, mengatakan bahwa ahli bawaan yang kita sewa dari kota provinsi akan segera tiba, dan dia memerintahkanku untuk bertanggung jawab atas penerimaan tamu. Bagus sekali, aku akan menyuruhnya bertindak langsung dan membasmi orang ini. Mendengar ini, Huang Ancheng langsung menunjukkan ekspresi kebencian yang mendalam. Terima kasih, saudara kedua. Kalau bisa, jangan dibunuh, tapi lumpuhkan saja dia. Tangkap dia dan bawa dia kembali, aku ingin menyiksanya sendiri. Petik 2. Tidak masalah. Kakak ketiga, aku akan menyuruh seseorang membawamu ke rumah sakit sekarang juga, pergi dan obati lukamu. Baiklah. Segera setelah mengatur agar Huang Ancheng dikirim ke rumah sakit, sebuah Bentley melaju ke villa keluarga Huang. Seorang pria tua turun dari mobil. Melihat orang ini, Huang Anchun bergegas menemuinya. Sun, aku Huang Anchun, kamu akhirnya tiba, aku sudah menunggu dengan cemas. Petik 2. Pria tua yang dikenal sebagai Tuan. Sun mengangguk sedikit. Kau menyanjungku, tetua kedua. Sun, biasanya, setelah perjalanan panjangmu dari kota provinsi, aku akan membiarkanmu beristirahat dulu, namun, lengan adikku yang ketiga baru-baru ini putus dan dirawat di rumah sakit dengan serius, yang merupakan aib besar bagi keluarga Huang. Oleh karena itu, saya harus merepotkan Tuan. Matahari akan bertindak dan membalaskan dendam saudara ketigaku. Petik 2. Ten. Matahari mengangguk. Tidak masalah. Mengambil uang seseorang untuk menghilangkan bencana mereka. Di mana pelakunya? Setelah aku melumpuhkannya, hal itu akan selesai. Petik 2. Terima kasih, Tuan. Matahari. Petik 2. Huang Anchun sangat gembira. Matahari, aku akan membawamu ke sana. Petik 2. Tak lama kemudian, mereka berdua tiba di Sitang Grand Hotel. Huang Anchun bertanya kepada manajer dan mengetahui bahwa Chen Fei Yang dan yang lainnya masih berada di dalam ruang pribadi. Dia langsung memimpin Tuan Matahari ke kamar pribadi di lantai atas. Saat mereka mendekati ruang pribadi, Ten Sun menghentikan langkahnya, memperlihatkan ekspresi terkejut. Huang Anchun bertanya dengan bingung. Matahari, ada apa? Ten
Sun mengernyitkan dahinya sedikit. Sepertinya ada aura yang sangat kuat di sini. Siapa yang ada di dalam ruangan? Huang Anchun berpikir sejenak lalu berkata. Kakak ketiga saya menyebutkan, selain Chen Fei Yang dari Fei Yang Investments, ada 2 pria dan seorang wanita. Chen Fei Yang tidak tahu apa-apa tentang seni bela diri. Dan kedua pria dan seorang wanita itu, semuanya berusia di bawah 30 tahun, salah satunya dari kabinet militer. Seseorang dari kabinet militer. Tuan. Sun mengerutkan kening. Huang Anchun tersenyum. Sun, tenang saja, aku sudah menjelaskannya dengan jelas, orang itu hanyalah anggota luar kabinet bela diri. Petik 2. Dengan kekuatan keluarga Huang kita, bahkan jika kita membunuhnya secara langsung, kabinet bela diri tidak akan mampu berbuat banyak terhadap kita. Mendengar hal ini, Tuan. Kening Sun mengendur. Ia berpikir dalam hati, mungkin itu hanya pikirannya sendiri yang berlebihan. Ayo, masuk ke dalam. Huang Anchun tidak sabar dan tiba di pintu masuk ruang pribadi. Bang! Dia menendang pintu hingga terbuka dengan satu kaki. Di dalam ruang pribadi, Zhou Yu dan yang lainnya telah selesai makan dan hendak pergi, tetapi tidak menyangka pintu akan didobrak lagi. Chen Fei Yang mendongak dan ketika dia melihat orang yang menendang pintu, ekspresinya berubah. Huang Anchun. Huang Anchun menatap dingin Chen Fei Yang dan yang lainnya. Chen Fei Yang, aku akan menyelesaikan urusan denganmu sebentar lagi. Siapa yang baru saja mematahkan lengan saudara ketigaku? Zhou Yu mengangkat kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh. Itu aku. Huang Anchun menatap Zhou Yu, matanya dingin. Jika kau menyakiti seseorang dari keluarga Huang, kau pantas mati. Sun, tolong bertindak dan lumpuhkan pemuda ini. Di luar pintu, Tuan. Sun menanggapi dan melangkah lebar memasuki ruangan. Namun, saat dia menatap Zhou Yu, pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan wajahnya langsung memucat. Itu kamu. Bab 189 memohon ampun. Zhou Yu mengangkat sebelah alisnya. Bukankah ini salah satu tetua dari keluarga Lin di kota provinsi? Setengah bulan yang lalu, dia mencari masalah pada keluarga Lin di kota provinsi. Mereka telah mengirim 2 tetua untuk mengejarnya, tetapi dia mengalahkan mereka dengan satu gerakan. Pada saat itu, Zhou Yu belum memberikan pukulan mematikan. Tanpa diduga, sesepuh dari keluarga Lin di kota provinsi ini telah muncul kembali di sini. Apa yang kamu lakukan di sini? Zhou Yu menyipitkan matanya dan bertanya dengan dingin, apakah keluarga Lin dari kota provinsi mengirimmu? Ten. Sun menggigil ketakutan dan buru-buru berkata. Tidak. Zhou, kamu salah paham. Aku tidak lagi memiliki hubungan apapun dengan keluarga Lin dari kota provinsi. Saya hanya dipekerjakan oleh keluarga Lin. Setelah terluka setengah bulan lalu, saya meninggalkan keluarga. Hari ini, saya baru saja tiba di sini. Petik 2. Saya tidak tahu Anda juga ada di sini, Tuan. Zhou, maaf. Ten. Sun benar-benar ketakutan. Dia masih ingat dengan jelas Yu Changhai, yang telah berubah menjadi manusia babi, dan dia sangat menyadari betapa menakutkannya Zhou Yu. Bukan hanya dia saja. Bahkan 100 di antaranya yang diikat bersama belum tentu sebanding dengan Zhou Yu. Pada saat ini, Huang Anchun benar-benar bingung, dia tidak mengerti apa yang sedang dibicarakan keduanya. Dia berkata dengan marah. Matahari, apa sebenarnya maksud semua ini? Mengapa kamu membuang-buang kata padanya? Kenapa tidak segera bertindak? Ten. Ekspresi Sun berubah gelap, lalu dia mengayunkan tangannya dan menamparnya. Memukul. Huang Anchun terpental sambil ditampar, jatuh dengan keras ke tanah, darah mengucur dari mulutnya. Huang Anchun, keluarga Huangmu pasti telah memakan empedu macan tutul, berani menentang Tuan. Zhou. Percaya atau tidak, aku bisa melumpuhkanmu sekarang juga. Huang Anchun terdiam. Setelah dia sadar kembali, dia meraung. Sun Zanjun, kamu berani menyerangku. Jangan lupa kamu dipekerjakan oleh keluarga Huangku. Sun Zanjun berkata dengan dingin, memukulmu berarti lolos dengan mudah. Kamu berani menyimpan niat jahat terhadap Tuan. Zhou, saya dapat bertindak atas nama Tuan. Zhou dan singkirkan kamu sekarang juga. Petik 2. Dengan itu, Sun Zanjun siap memberikan pukulan mematikan. Seluruh tubuh Huang Anchun gemetar. Niat membunuh di mata Sun Zanjun memperjelas kepadanya bahwa Sun tidak sedang bercanda. Wajah Huang Anchun memucat karena ketakutan, dia duduk di tanah, dia bergegas kembali sambil memohon. Tidak, jangan bunuh aku. Saya salah, tolong jangan bunuh saya janji, keluarga Huang tidak akan menyusahkan Tuan. Zhou lagi. Petik 2. Sun Zanjun tidak terburu-buru bertindak tetapi malah menatap Zhou Yu dengan tatapan ingin tahu. Zhou Yu berkata dengan acuh tak acuh. Awalnya keluarga Huangmu yang memulai masalah, sekarang hanya dengan satu kalimat saja kau berharap aku akan melepaskanmu. Apakah menurutmu aku ini anak berusia 3 tahun? Wajah Huang Anchun menjadi sangat tidak sedap dipandang, sambil menggertakkan giginya, dia berkata. Zhou, selama kamu mengampuni aku
aku bersedia memberimu harta berharga dari keluarga Huangku. Petik 2. Zhou Yu mengangkat sebelah alisnya. Harta karun apa? Ini adalah seperangkat seni bela diri tinju. Minat Zhou Yu terusik. Dia benar-benar membutuhkan sesuatu seperti teknik seni bela diri. Jika Huang Ancun benar-benar dapat menawarkan teknik bela diri, dia mungkin mempertimbangkan untuk mengampuni dia. Zhou Yu berdiri dan mendekati Huang Ancun. Tiba-tiba, dia mengangkat tangannya dan memukulkannya ke kepala Huang Ancun. Dalam sekejap, Huang Ancun merasakan jiwanya bergetar, seolah ada sesuatu yang menyusup ke dalam pikirannya. Apa yang telah kau lakukan padaku? Huang Ancun bertanya dengan kaget sekaligus marah. Zhou Yu berkata dengan acuh tak acuh. Tidak banyak, hanya meninggalkan jejak ki sejati di pikiranmu. Kau bilang kau akan menukar satu set seni bela diri tinju dengan nyawamu, bukan? Aku akan membiarkanmu pergi sekarang. Dalam waktu 3 hari, kirimkan barang itu ke Hotel Era Sejahtera dan saya akan menghapus tanda ki sejati. Petik 2. Jika kau mencoba trik apapun, kau akan mati dalam 3 hari. Raut wajah Huang Ancun berubah sangat tak sedap dipandang, dipenuhi kebencian namun tak berdaya berbuat apa-apa, ia hanya bisa menundukkan kepalanya sejenak dan mengutamakan menyelamatkan nyawanya. Baiklah, saya akan mengirimkan barangnya kepada Anda dalam waktu 3 hari. Setelah berbicara, Huang Ancun pergi dalam keadaan menyedihkan. Chen Fei Yang dan yang lainnya berkumpul di sekitarnya. Zhou, kamu benar-benar tidak dapat mempercayai kata-katanya, bukan? Menurutku, dia hanya mengulur waktu, bermain-main dengan waktu, kata Chen Fei Yang dengan serius. Zhou Yu tersenyum tipis. Tidak masalah, kalau begitu kita tunggu 3 hari saja. Saya cukup penasaran untuk melihat apa yang akan dia lakukan. Petik 2. Mendengar Zhou Yu mengatakan ini, Chen Fei Yang dan yang lainnya tidak mengatakan apa-apa lagi. Pada saat ini, Sun Zanjun berdiri di samping, tidak yakin apakah harus tinggal atau pergi, tampak sangat canggung. Zhou Yu tiba-tiba menatap Sun Zanjun dan bertanya. Ngomong-ngomong, apa yang membawamu ke kota Yu? Sun Zanjun berkata dengan wajah malu. Zhou, saya awalnya bekerja di keluarga Lin. Setengah bulan lalu, kau melukaiku. Setelah kamu pergi, keluarga Lin melampiaskan amarahnya pada kami, dan dalam kemarahan yang meluap-luap, aku meninggalkan mereka. Kemudian, secara kebetulan saya bertemu dengan keluarga Huang yang menawarkan sejumlah uang besar untuk seorang petarung yang terampil. Persyaratan mereka tampak cukup bagus, jadi saya menerima undangan mereka dan datang ke kota Yu. Petik 2. Zhou Yu terkejut, dia tidak menyangka bahwa bahkan seorang ahli bawaan akan dipekerjakan oleh orang lain. Sun Zanjun melihat kebingungan di wajah Zhou Yu. Dia menjelaskan. Zhou, sesungguhnya, mengolah jalur bela diri menghabiskan banyak sumber daya. Tanpa kekuatan yang kuat untuk mendukung seseorang, sulit untuk meningkatkan kultivasinya. Petik 2. Oleh karena itu, banyak ahli bela diri dipekerjakan oleh pasukan besar. Di satu sisi, mereka memperkuat daya tangkal pasukan ini, dan di sisi lain, mereka menikmati sumber daya berlimpah yang mereka miliki. Ini adalah kebutuhan bersama. Zhou Yu mengerti. Dia kemudian berkata, kondisi apa yang dijanjikan keluarga Huang kepadamu? Sun Zanjun terkejut, dia tidak menyangka Zhou Yu akan menanyakan pertanyaan ini. Dia segera menjawab, 10 juta sebulan. Zhou Yu merenung sejenak lalu berkata, bagaimana kalau begini, aku akan memberimu 20 juta, dan kamu akan bekerja untukku mulai sekarang. Song Sue baru saja mengambil alih aset Wu Mingde, dan pasti ada masalah di depan. Zhou Yu khawatir tentang bagaimana memastikan keselamatan Song Sue. Dia tidak menyangka Sun Zanjun akan menawarkan dirinya begitu mudah. Mendengar tawaran Zhou Yu, Sun Zanjun dengan bersemangat berkata, merupakan suatu kehormatan untuk melayani Tuan. Zhou, tidak perlu uang sebanyak itu. Zhou Yu melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Harganya sudah ditetapkan. Terserah Anda untuk menerimanya atau tidak. Bab 190. Sun Zanjun melihat bahwa Zhou Yu telah mengambil keputusan dan tidak lagi menolak. Saya akan mengikuti Tuan. Pengaturan Zhou. Baiklah, mulai sekarang, kamu akan mengikuti Suster Sue. Zhou Yu menunjuk Song Sue. Song Sue terkejut, dia tidak menyangka Zhou Yu akan melakukan hal sejauh itu demi keselamatannya. Dia buru-buru menolak. Zhou Yu, tidak perlu repot-repot seperti itu. Zhou Yu tertawa dan berkata, Saudari Sue, Anda sekarang mengelola portofolio aset yang begitu besar, tidak dapat dihindari bahwa beberapa orang dengan motif tersembunyi akan muncul di sekitar Anda. Biarkan Old Sun melindungi Anda. Jika tidak, saya tidak akan merasa tenang. Petik 2. Mendengar ini, Song Sue dipenuhi emosi. Saat dia menatap Zhou Yu, matanya berbinar dengan cahaya yang tidak dapat dijelaskan. Zhou Yu menghindari tatapan Song Sue dan berbalik ke Song Tian. Kakak Song, tolong bujuk adikmu. Song Tian tersenyum kecut dan berkata, Kakak, dengarkan saja kakak Zhou. Mulai sekarang, Anda akan menjadi bos besar yang mengendalikan aset bernilai miliaran. Keselamatan memang sangat penting.
Song Sue menatap Song Tian dengan pandangan tidak setuju, lalu mengangguk dan berkata. Baiklah kalau begitu. Terima kasih, Zhou Yu. Petik 2. Zhou Yu menyentuh ujung hidungnya. Tidak apa-apa. Yah, hari ini sudah mulai malam. Aku akan istirahat dulu. Old Sun, Sister Sue, aku serahkan dia padamu, jika kamu menemui masalah yang tidak bisa diselesaikan, segera hubungi aku. Sun Zanjun buru-buru berjanji. Zhou, saya mengerti. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padanya. Petik 2. Zhou Yu mengangguk. Setelah itu, Chen Fei yang menyuruh orang mengirim Zhou Yu kembali ke Hotel Shengxi. Zhou Yu menduga bahwa Sui Tianyu mungkin belum makan sepanjang hari. Jadi, sebelum naik ke atas, dia secara khusus meminta pelayan menyiapkan makan malam dan mengirimkannya ke atas. Namun, saat kembali ke kamarnya, Zhou Yu tidak melihat Sui Tianyu. Dia tampak bingung dan hendak memanggil Sui Tianyu. Tiba-tiba pintunya terbuka. Sui Tianyu masuk sambil membawa tas besar dan kecil. Kakak Yue, ada apa ini? Sui Tianyu tertawa dan berkata. Saya merasa agak bosan setelah bangun siang tadi, dan saya tidak membawa barang pribadi apapun ke kota Yu, jadi saya pergi keluar untuk membeli beberapa barang. Ah, aku cukup lelah. Cepat bantu aku mengambil tas ini dari bahuku. Petik 2. Sui Tianyu menyandarkan bahunya ke arah Zhou Yu. Zhou Yu tersenyum tipis dan mengulurkan tangan untuk mengambil tas yang tergantung di bahunya. Namun, saat sedang mengeluarkan tas itu, dia secara tidak sengaja menyentuh pakaian Sui Tianyu. Pakaian di bahu Sui Tianyu, yang halus dan lembut, melorot, memperlihatkan bahunya yang selembut dan sehalus batu giok. Tatapan mata Zhou Yu menajam, fokus menatap bahu Sui Tianyu. Sui Tianyu, menyadari Zhou Yu tidak bergerak, menoleh untuk melihat bahwa pakaian di bahunya telah jatuh, dan Zhou Yu sedang menatapnya. Terlebih lagi, melalui pakaiannya yang jatuh, orang bisa langsung melihat beranya dan hamparan kulit putihnya. Wajah Sui Tianyu memerah, dan dia buru-buru mulai menarik kembali pakaiannya. Namun Zhou Yu menghentikannya dengan tangannya. Jantung Sui Tianyu mulai berdebar kencang. Mungkinkah orang ini ingin? Kakak Yue, bagaimana racunnya bisa kambuh lagi? Sui Tianyu merasa panik dalam hati, gelisah memikirkan apa yang harus dilakukan jika terjadi sesuatu, tetapi kata-kata Zhou Yu menyadarkannya. Dia cepat-cepat menarik pakaiannya untuk melihat, dan benar saja, bintik-bintik abu-abu yang sebelumnya memudar di dadanya telah muncul kembali, bersama dengan sejumlah besar bintik hitam. Apa yang sedang terjadi? Sui Tianyu panik. Zhou Yu mencoba menenangkannya. Kakak Yue, jangan khawatir, biar aku periksa dulu. Saat berbicara, Zhou Yu langsung meletakkan tangannya di dada Sui Tianyu. Pada saat ini, Sui Tianyu tidak memedulikan rasa malunya, tatapannya tertuju pada Zhou Yu. Sesaat kemudian, Zhou Yu mengerutkan kening dan berkata, Saudari Yue, seseorang telah menanamkan tanda racun di dalam tubuhmu, yang memicu racun lama dan menyebabkan semua ini. Tanda racun itu pasti telah ditanam dalam 2 jam terakhir. Apakah kamu baru saja menghubungi seseorang? Sui Tianyu buru-buru mencoba mengingat. Saya baru saja berada di mal, dan ada banyak orang. Saya juga. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba terdiam seolah teringat sesuatu. Mungkinkah itu penjaga keamanan itu? Petugas keamanan yang mana? Setelah saya selesai berbelanja dan hendak meninggalkan mal, seorang petugas keamanan tiba-tiba pingsan di depan saya, dan saya membantunya berdiri. Namun, setelah itu, dia dibawa pergi oleh staf mal. Dia satu-satunya yang menyentuhku. Zhou Yu menyipitkan matanya. Kakak Yue, aku akan mendetoksifikasi dirimu terlebih dahulu. Berbaring. Sui Tianyu segera berbaring di tempat tidur. Zhou Yu mengeluarkan jarum akupuntur, menusukkan beberapa ke dadanya, lalu mengaktifkan Nether Fire Truki, mengalirkannya melalui jarum ke tubuh Sui Tianyu. 10 menit kemudian, tanda racun tersembunyi di dalam tubuh Sui Tianyu dilarutkan oleh Zhou Yu. Semburan racun hitam mengalir keluar melalui jarum-jarum itu. Tidak apa-apa sekarang, Suster Yue, tidak ada yang salah. Cepat mandi. Petik 2. Sui Tianyu, wajahnya merah, berlari ke kamar mandi. Tepat saat Zhou Yu melarutkan tanda racun di dalam tubuh Sui Tianyu, di pinggiran Yu Cheng, seorang tetua membuka matanya. Orang ini tidak lain adalah Jin Chuntang, pria yang sama yang telah memberikan Wu Mingde bubuk transformatif. Tatapan serius melintas di mata Jin Chuntang. Aku tidak menyangka tanda racun yang kutanam akan hilang secepat ini. Anak ini sungguh luar biasa. Untungnya aku tidak bertindak gegabah. Petik 2. Sepertinya, kalau aku tidak mendapatkan benda itu, aku benar-benar tidak bisa menyentuh anak ini. Keluarga Bai. Aku tidak akan ragu untuk menghancurkanmu hari ini hanya untuk menemukan benda itu. Setelah berkata demikian, Jin Chuntang berdiri dan menghilang dengan cepat di dalam malam. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya.
Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.